Benar Tuhan, di pagi hari ini Tuhan kami patut bersyukur kepada Engkau ya Tuhan. Amin. Karena begitu besar kasih-Mu dan anugerah-Mu, Kau berikan kami berkumpul di tempat ini, memuji dan mengagungkan Engkau ya Bapa. Amin. Bapa yang baik di pagi hari ini Tuhan. Inilah keberadaan kami ya Tuhan. Dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, datang kami menyembah Engkau ya Tuhan. Bapa yang baik, sebelum kami mendengarkan kebenaran-Mu ya Tuhan, terlebih dahulu Tuhan Roh Kudus, Engkau ada di tengah-tengah kami ya Bapa. Sehingga apapun Tuhan firman yang kami perdengarkan ya Tuhan, menjadi rema, menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami juga mengundang Tuhan teman-teman kami Tuhan, melalui live streaming ini Tuhan. Kiranya Roh Kudus Engkau menjamah mereka Tuhan, bangunkan mereka Tuhan, tuntun mereka ya Bapa. Sehingga mereka Tuhan bisa mendengarkan kebenaran firman-Mu di pagi hari ini bersama dengan kami melalui live streaming di pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami serahkan ibadah kami ini Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga sampai akhir, kiranya Roh Kudus ada bersama dengan kami. Terpujilah Engkau Bapa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Buat kekasih-kekasih Tuhan, dimanapun berada pada saat ini, baik di laut, baik di udara, baik di kota, baik di desa, di pagi hari ini, kami dari GPSK Tribakti mengundang Bapak, Ibu, Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita di pagi hari ini bersama mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui live streaming. Kalau teman-teman atau sahabat-sahabat dimanapun berada pada saat ini, kalau sahabat kami masih tertidur, ayo mari kita berdiam mendengarkan kebenaran firman. Karena kebenaran firman ada bersama dengan kita. Ketika kita mendengarkan firman, ada ketenangan di dalam kehidupan kita. Sebesar apapun yang kita berhadapkan pada saat ini, kalau kita bersama dengan kebenaran firman, punya kekuatan yang ajaib di dalam kehidupan kita. Kita harus percaya, karena kita punya Allah yang hebat. Karena kita punya Tuhan Yesus yang ajaib di dalam kehidupan kita. Amin. Kita sebagai anak Tuhan harus benar-benar tekun dan percaya bahwa Yesuslah satu-satunya yang bisa menolong di dalam kehidupan kita. Sebesar apapun pada saat ini yang kita berhadapkan, saudara-saudaraku yang berada di rumah sakit khususnya yang mengalami penyakit corona. Kami berdoa dari GPSK atau melalui live streaming ini, pasti saudara-saudara kami yang terbaring di dalam rumah sakit, ayo bangkit dan dengarkan firman Tuhan. Melalui firman Tuhan ini, pasti saudara-saudara kami yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, pasti sembuh dan bangkit. Pasti punya kekuatan. Sebesar apapun yang diperhadapkan penyakit pada saat ini, mari kita sama-sama bergandeng tangan, berdoa, mengandalkan firman di dalam kehidupan kita. Karena firmanlah yang bisa satu-satunya yang bisa memberikan jalan yang benar buat kita, saudara-saudaraku dimanapun berada pada saat ini. Jangan takut, jangan gentar. Yakin, percaya bahwa kita punya Allah yang hebat. Bahwa kita punya Allah yang ajaib di dalam kehidupan kita, khususnya di dalam keluarga kita masing-masing. Situlah kita dituntun oleh firman Tuhan di pagi hari ini. Ketika kita tenang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, ketika kita tenang untuk mengamati apa yang kita baca di dalam firman Tuhan di pagi hari ini, pasti Tuhan bersama dengan kita. Yang penting kita ada kepercayaan dari hati kita. Jangan sia-siakan firman Tuhan di pagi hari ini. Saudara-saudaraku yang kekasih dimanapun berada pada saat ini, khususnya mungkin saudara kami ada yang tinggal di gunung, tapi biarpun saudara kami yang ada di gunung, di pelosok, kalau kita bersama dengan Tuhan, pasti Tuhan memberikan yang terbaik buat kita, saudara-saudaraku, dimanapun berada pada saat ini. Jangan takut, jangan gentar. Ketika kita diperhadapkan banyak tantangan, banyak masalah, kalau kita belajar dengan firman Tuhan, pasti kita tenang dan kuat. Mari kita membaca firman Tuhan. Membaca firman Tuhan di pagi hari ini, kita sama-sama membuka Alkitab kita
dari Yesaya 30 ayat 15 sampai 16. Kekasih-kekasih Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita masing-masing. Melalui firman yang singkat ini, kita harus berikan ketenangan buat keluarga kita dimanapun kita berada pada saat ini. Demikian firman Tuhan. Yesaya 30 ayat 15 sampai 16. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan di dalam tinggal tenang dan percaya. Terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Ayat 16, kamu berkata, bukan kamu mau naik kuda dan lari cepat, maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, kau mau menerdai kuda tangkas, maka para pengerjaanmu akan lebih tangkas lagi. Inilah firman Tuhan di pagi hari ini yang mau kita benar-benar mendengar, dan kita harus memberikan satu motivasi di dalam pribadi kita, baik di dalam keluarga kita. Dan saya mengambil tema di pagi hari ini adalah tentang ketenangan di dalam hidup. Ketika kita mengalami sesuatu masalah, ketika kita tenang untuk memperhadapkan tantangan dan rintangan yang kita perhadapkan, yang diberikan Tuhan buat kita, saat ini pesan Tuhan kepada kita, kita harus tetap tenang. Ketika kita menghadapi apa yang diperhadapkan Tuhan buat kita melalui firman yang sangat kuat ini, kita harus tetap tenang. Jangan takut, jangan khawatir. Sebab firman Tuhan sudah mengatakan kepada kita, harap tenang. Ketika kita banyak cobaan, ketika kita banyak masalah, kita tetap mengandalkan Tuhan. Kita harus on dengan Tuhan. Jangan kita tidak mengandalkan Tuhan, karena kita punya Allah yang hebat. Allah yang ajaib. Dia tidak pernah tidak memberikan yang terbaik buat kita. Bagaimana kita sebagai anak Tuhan? Apakah kita percaya? Apakah kita mengandalkan Tuhan? Saya yakin dan percaya buat saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, di pagi hari ini yang mendengarkan firman Tuhan ini, mari kita mempelajari, mari kita mendengar kebenaran firman Tuhan tentang ketenangan. Apapun yang kita perhadapkan pada saat ini, sebesar apapun itu, kalau kita sudah tenang dan kuat, pasti kita tidak akan jatuh. Pasti tidak kita akan goyang. Percaya, karena kita punya Allah yang hebat, punya Allah yang ajaib. Bagaimana kepercayaan kita buat Tuhan? Bagaimana keyakinan kita buat Tuhan? Di pagi hari ini, saya yakin dan percaya, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat banyak kita tantangan dan goncangan yang diperhadapkan Tuhan buat kita. Tapi, karena kita sudah mempelajari kebenaran firman Tuhan, jangan kita bingung, jangan bimbang. Tetaplah kita kuat, tetap tenang. Andalkan firman di dalam kehidupan kita. Andalkan firman apapun yang kita diperhadapkan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada kita. Kita harus merenungkan firman yang sudah kita pelajari di pagi hari ini. Jangan bimbang, jangan bingung, jangan cemas. Tetaplah kita terus melakukan firman dan mari kita benar-benar apa tujuan firman yang kita dengarkan. Apa tujuan firman yang sudah kita melihat di dalam Alkitab kita. Karena firman Tuhan selalu menguatkan kita dan selalu memberikan ketenangan buat kita. Yang penting kita harus benar-benar on dengan Tuhan. Apapun itu tetap kita bersahabat dengan Tuhan. Jangan takut, jangan gentar, jangan gelisah. Di masa-masa sekarang ini banyak tantangan yang kita berhadapkan pada saat ini. Tapi karena kita yakin dan percaya,
Ketika kita diperhadapkan dengan masalah, karena kita punya firman, pasti kita punya ketenangan yang kuat. Pasti kita punya suatu yang ajaib di dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita tidak merenungkan firman Tuhan dan tidak mempelajari firman Tuhan, kalau kita sudah dapat masalah dan goncangan, pasti kita goyang. Kita tidak kuat. Tapi karena kita sudah mempelajari firman Tuhan, tetaplah kita kuat di dalam firman Tuhan. Ada 3 hal yang saya bagikan di pagi hari ini buat saudara-saudaraku, sahabatku, dimanapun berada pada saat ini, melalui live streaming ini. Yang pertama, bertobat dan tinggal tenang secara percaya di tengah apapun goncangan yang kita hadapi. Kita harus tetap tenang. Tuhan menginginkan kepada kita, hai anak-anakku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apapun yang saya perhadapkan kepada anak-anakku yang saya kasihi, haraplah tenang dan tetaplah kuat menghadapi apa yang Tuhan inginkan di dalam pribadi kita, baik di dalam keluarga kita. Tuhan mengingatkan kita, hai umat-umatku, mari kita tenang dan mari kita percaya bahwa firman itu adalah firman yang hidup, bahwa firman itu adalah firman yang selalu menguatkan kita, bahwa firman itu adalah satu tanggung jawab. Jangan main-main. Firman ini sangat keras buat kita di masa-masa saat ini. Kenapa kita diperhadapkan dengan tenang? Ketika kita menghadapi masalah pada saat ini, mungkin secara ekonomi, mungkin secara pekerjaan kita, mungkin dari secara usaha kita. Kalau kita melihat situasi pada saat ini sangat suram. Tapi karena kita punya Allah yang hidup, Allah yang hebat, Allah yang ajaib, kita tetap percaya. Sebesar apapun itu yang diperhadapkan Tuhan buat kita, tetap kita kuat dan tenang. Jangan lepaskan firman Tuhan. Jangan lepaskan kita berdoa kepada Tuhan. Kita harus menyembah Tuhan. Kita harus tetap bernyanyi pada Tuhan. Kita harus on dengan Tuhan. Jangan kita mengandalkan apa kekuatan dan apa yang kita pikirkan di dalam kehidupan kita. Kita harus percaya bahwa kita punya Allah yang hebat dan kita punya Allah yang ajaib. Itulah, mari kita, saudara-saudaraku dimanapun berada pada saat ini, benar-benar kita merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Kita harus melakukan, pasti tenang. Ketika kita perhadapkan masalah di dalam keluarga kita, kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita tenang dan kuat untuk mencari solusi. Bagaimana masalah yang diperhadapkan di dalam pribadi kita, baik di dalam keluarga kita. Kita sebagai anak Tuhan, pasti kita banyak masalah yang kita diperhadapkan. Tapi melalui firman ini, kita pasti tenang. Ketika kita diperhadapkan masalah, apakah kita mengandalkan Tuhan? Apakah kita mengandalkan kekuatan kita? Tapi saya yakin dan percaya, kita tetap mengandalkan firman di dalam keluarga kita. Sehingga ada ketenangan, ada kemenangan. Ketika kita kuat, pasti menang. Ketika kita tidak kuat, pasti kita kalah. Firman Tuhan bilang di sini, percaya, yakin, kuat, tenang. Segala sesuatu yang kita berhadapkan pasti selesai dengan baik. Karena kita punya Allah yang hebat. Punya Allah yang selalu memberikan yang terbaik buat kita. Kita tidak punya apa-apa. Tapi karena kita punya firman yang hebat, yang ajaib di dalam keluarga kita, baik dimanapun kita berada, saudara-saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita benar-benar mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui live streaming ini. Saya yakin dan percaya, ketika kita tenang mendengarkan firman Tuhan, pasti ada sesuatu yang kita rasakan di dalam keluarga kita. Pasti kita merasakan kemenangan apapun itu permasalahan
yang kita perhadapkan, kita tetap percaya. Yang kedua, Tuhan adalah kota benteng. Tuhan itulah benteng kekuatan di dalam pribadi kita, baik di dalam keluarga kita. Jangan kita, karena kita masih sehat, karena kita masih kuat, kita tidak mempunyai benteng di dalam pribadi kita, baik dalam keluarga kita. Tapi firman Tuhan di pagi hari ini, ketika kita punya benteng yang kuat, apapun goncangan yang kita perhadapkan, pasti kita kuat. Yakin, percaya bahwa kita punya Allah yang hebat, bahwa Tuhan itu adalah ada bersama dengan kita. Ada amin, saudaraku? Haleluya. Terima kasih buat saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haraplah tenang untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ketika kita banyak masalah, serahkan semua itu kepada Tuhan. Dengan hati yang tenang, dengan hati yang kuat. Jangan takut, jangan gentar. Kita harus punya prinsip bahwa firman adalah kekuatan di dalam kehidupan kita. Alkitab berkata, jadilah tenang dan kuat. Haleluya. Pasti kita kuat, tidak akan goyang. Karena kita sudah punya fondasi firman di dalam pribadi kita, baik di dalam keluarga kita masing-masing. Melalui live streaming ini, tetap kita mempelajari kebenaran firman Tuhan, tenang dan kuat. Kalau kita sudah kuat dan tenang, sekalipun badai bergoncang, laut bergelora, kita harus tenang. Kita harus kuat untuk apapun yang diperhadapkan buat kita. Kita harus tetap menyertai firman di dalam pribadi kita, pribadi lepas pribadi. Bahwa Allah itu adalah tetap menolong. Tetap selalu bersama dengan kita. Makanya kita punya Allah yang hebat. Allah yang tetap bersama dengan kita. Benteng ini kita tetap pegang dengan teguh. Jangan kita sampai tidak punya benteng. Yaitu adalah benteng firman. Memberikan kekuatan buat keluarga kita, pribadi lepas pribadi. Tuhan adalah yang maha tinggi. Tuhan itu adalah Allah yang maha besar. Tuhan itu Allah yang bisa menyelesaikan segala apapun yang kita perhadapkan. Makanya kita jangan goyang, jangan takut. Sebab kita punya Allah yang hebat. Yang penting kita harus percaya. Yang penting kita harus yakin. Berdoa kepada Tuhan. Renungkanlah firman di dalam pribadi kita. Renungkanlah firman setiap apapun yang kita perhadapkan pada saat ini. Jangan takut, jangan gentar. Yang ketiga, ketenangan akan sangat membantu kita bisa menyelesaikan dengan baik. Ketika kita berpikir dengan sesuatu, ketenangan kita ada enggak? Ada masalah yang diperhadapkan buat kita. Kalau kita tidak mengandalkan firman di dalam kehidupan kita, bagaimana kita untuk tenang menghadapi masalah yang kita perhadapkan di dalam pribadi kita? Kita harus bisa dengan tenang, kuat menyelesaikan ini dengan baik. Kita harus berpikir dengan tenang. Kita harus tenang mengandalkan firman Tuhan. Firman juga sudah bilang di sini, tenang dan kuat. Dengarkanlah apa kata Tuhan. Jangan kita mendengarkan dari yang lain. Dengarkan firman Tuhan, baca, renungkan. Sehingga kita punya kekuatan. Sehingga kita punya sesuatu yang lebih yang kita alami di dalam keluarga kita, baik dalam pribadi kita. Kita harus kuat dan tenang. Jangan panik. Jangan cemas. Ketika kita dicobain, kita mengalami satu penyakit. Ketika kita mengalami satu penyakit, karena kita punya firman Tuhan, kita terlebih dahulu tenang dulu, datang kepada Tuhan. Berdoa, minta kekuatan dari Tuhan. Pasti Tuhan selesaikan dengan baik. Tiada yang mustahil buat Tuhan. Bagaimana kepercayaan kita? Bagaimana ketenangan kita?
Bagaimana kekuatan kita untuk minta kepada Tuhan? Kadang-kadang kita sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita tidak punya masalah, kita tidak mencari Tuhan. Ketika kita dikasih berkat, kita tidak patut bersyukur. Tapi firman Tuhan di pagi hari ini, apapun yang kau perhadapkan, tetaplah percaya kepada Tuhan. Kamu harus tenang. Ketika kamu mengalami segala sesuatu, baik penyakit, baik persoalan, kita tetap tenang dan kuat. Itulah kita ada keunggulan bahwa kita mengerti firman Tuhan. Ketika kita tidak mengerti firman Tuhan, apa itu arti tenang? Apa itu arti kuat? Mungkin kita tidak mengerti. Tapi karena kita punya kekuatan dan ketenangan dan firman Tuhan yang hidup di dalam kehidupan kita, harus benar-benar kita berpikir dengan tenang, berpikir dengan baik, berusaha mendengarkan apa yang Tuhan inginkan di dalam keluarga kita. Jangan takut, jangan panik. Kita tetap tenang, ingat firman Tuhan. Kalau kita selalu mengandalkan firman Tuhan dan kita percaya dengan tenang ada kekuatan, pasti kita berjalan dengan baik. Dan kita mengalami sesuatu di dalam keluarga kita. Kadang-kadang juga kita sebagai ibu di dalam rumah tangga, kalau kita diperhadapkan ketika suami kita pulang dari kerjaan, kadang-kadang kita tidak tenang untuk mempertanyakan sesuatu buat suami kita itu. Tapi firman Tuhan di pagi hari ini, kita diajarkan harus tenang, mempertanyakan segala sesuatu apa yang kita pertanyakan kepada suami kita. Mungkin kalau kita bertanya dengan emosi, kita bertanya tidak tenang, suami kita juga pasti emosi menjawab. Tapi di pagi hari ini, firman Tuhan bilang, haruslah dengan tenang dan kuat, jangan panik, jangan cemas. Ketika berpikir tenang, bisa lebih jauh yang kita pikirkan di saat kita mengerti firman Tuhan. Saya yakin dan percaya, Bapak Ibu yang menonton live streaming di pagi hari ini, khususnya dimanapun berada, kita tetap tenang, jangan khawatir, jangan cemas ketika kita diperhadapkan masalah penyakit corona pada saat ini. Saya yakin dan percaya melalui firman ini, tetap tenang, tetap kuat. Ada benteng yang kuat, yaitu firman Tuhan. Jangan tinggalkan firman Tuhan dari keluarga kita. Jangan tinggalkan firman Tuhan dan kekuatan kita mencari Tuhan. Harus kita benar-benar on dengan Tuhan. Bagaimana kita mencari Tuhan di dalam keluarga kita ketika kita disuruh berdiam di rumah? Jangan kita menonton yang lain. Jangan kita memperkatakan yang lain. Tapi kita harus mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan sehingga kita kuat dan tenang. Firman Tuhan bilang di sini, jangan takut, jangan gentar, jangan gelisah. Pikirkan dengan tenang. Pasti Tuhan berikan jalan yang terbaik buat kita. Itulah harus kita penting mengalami segala sesuatu bersama dengan Tuhan. Kita punya kekuatan karena itulah kita tenang di dalam hidup firman Tuhan. Daud berkata, dia dekat dengan Tuhan. Ketika dia banyak masalah, dia lebih lagi dekat dengan Tuhan. Banyak sekali masalah dia. Tapi dia punya prinsip. Saya punya Tuhan yang hebat. Ketika dia memperhadapkan masalah yang hebat, dia tetap bersyukur. Dia tetap berdoa kepada Tuhan. Dia tetap on dengan Tuhan. Jangan karena ada masalah datang kepada Tuhan. Tapi kalau Daud di sini, ketika diperhadapkan masalah apapun itu bentuknya, dia tetap percaya kepada Tuhan. Dia berkata, saya punya Allah yang hebat. Ada amin? Haleluya, puji Tuhan. Kita harus tetap kuat apa yang kita perhadapkan dan apa yang kita inginkan di dalam kehidupan kita, baik dalam keluarga kita. Kekuatan apa yang perlu kita peroleh? Ada 3 hal yang saya sampaikan di pagi hari ini. Yang pertama, sukacita tidak tenang. Kalau kita punya sukacita, pasti kita damai, tentram.
mari kita sebagai anak-anak Tuhan, harus kita ada mengundang sukacita di dalam kehidupan kita. Kita harus benar-benar ada kekuatan, ada ketenangan, sukacita. Jangan kita sering emosi, jangan kita sering gemas. Masalah apapun itu tenang dan kuat. Jangan takut, jangan bimbang. Kita punya Allah yang hebat. Ketika kita bimbang, masalah apapun itu tidak bisa selesai. Tapi kalau kita punya sukacita di dalam keluarga kita, pasti enak. Tidak ada masalah, tidak ada tantangan, tidak ada apapun yang kita perdengarkan. Karena sudah ada sukacita di dalam keluarga kita. Kalau kita benar-benar datang kepada Tuhan, kita benar-benar berdoa, percaya, Tuhan, Engkau sudah memberikan cobaan buat keluargaku. Bagaimana respon kita datang kepada Tuhan? Bagaimana kita datang kepada Tuhan? Apakah kita berdoa? Apakah kita benar-benar membaca Alkitab kita? Apakah kita benar mengandalkan firman? Apakah kita mengandalkan apa yang kita rasakan di dalam pribadi kita? Tapi firman Tuhan bilang di sini, tenanglah. Kadang-kadang kita sebagai ibu yang sering banyak tantangan, banyak permasalahan yang kita berhadapkan di dalam keluarga kita. Tapi kita sebagai ibu, saudara-saudaraku juga yang menonton live streaming di pagi hari ini, kita sebagai ibu, mari kita berdoa, tenang, kuat, tenangkan hati kita. Pasti apapun yang kita perhadapkan di pagi hari ini, Tuhan memberikan ketenangan buat hidup kita. Kita harus melakukan firman Tuhan. Tanpa firman Tuhan, mungkin kita tidak tahu apa yang kita berbuat, apa yang kita lakukan di dalam ketenangan dan kekuatan kita. Tapi firman Tuhan mengajar di sini, harus kuat, harus tenang. Jangan gelisah, jangan emosi. Berpikirlah dengan tenang. Jangan kita berpikir dengan cemas. Jangan kita berpikir buru-buru. Pikirkan dulu, apa yang saya lakukan buat Tuhan? Apa saya lakukan, apa saya percaya, apa saya tidak percaya bahwa Tuhan itu Allah yang hidup. Terkadang kita sebagai anak Tuhan, kadang-kadang kita tidak percaya. Kadang-kadang kita mengandalkan karena apa yang kita pikirkan. Tapi di pagi hari ini firman Tuhan bilang, kuatkanlah dan tenang, melakukan firman Tuhan. Percaya, yakin. Jangan takut. Punya sukacita, kesetiaan yang ada di dalam pikiran kita. Kalau kita setia kepada Tuhan, kalau kita benar-benar mengandalkan Tuhan, pasti kita tenang. Tapi kalau kita mengandalkan di luar pikiran kita, di luar logika kita, pasti apapun itu yang kita berhadapkan tidak selesai dengan baik. Tapi firman Tuhan bilang di sini, kita harus tetap setia dan tenang berpikir. Paulus mengatakan harus tenang dan kuat. Harus benar-benar kita tenang. Jangan kita langsung jatuh. Kita tetap punya pondasi yang hebat. Ketika Tuhan memperhadapkan masalah, tetaplah kita membuat satu kekuatan. Rencana apapun yang kita jalankan di dalam keluarga kita, di dalam kehidupan kita, dengan tenang menjalankan rencana-rencana apa yang kita inginkan di dalam keluarga kita. Kita semua punya rencana. Tapi ketika kita melaksanakan rencana, kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, apapun yang kita lakukan itu sia-sia semua. Tapi di pagi hari ini, segala sesuatu yang kita rencanakan di dalam keluarga kita, harus kita percaya, yakin, kuat, tenang, dengan sukacita. Ketenangan itulah membuat satu kekuatan yang ajaib. Kita punya firman, harus kita kuat. Terkadang kita sebagai anak Tuhan, banyak yang kita pikirkan, banyak yang kita perhadapkan, tapi seringkali kita tidak tenang, seringkali kita tidak sukacita,
untuk menghadapi ini semua. Tapi di pagi hari ini tetap kita percaya. Tetap kita on dengan Tuhan. Yang kedua, kenapa kita harus tenang? Kita lihat Kisah Para Rasul 11 ayat 18. Kisah Para Rasul 11 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang lalu memuliakan Allah, katanya. Jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Inilah firman Tuhan. Yesus berkata kepada muridnya, ketika ada goncangan, ketika ada badai, hai murid-muridku, harap tenang, harus percaya. Jangan takut, jangan gentar, bahwa kita harus tetap percaya, bahwa kita harus tetap tenang. Ketika kita menghadapi goncangan, ketika kita ada masalah, Yesus berkata, tetaplah tenang, tetaplah kuat. Jangan khawatir. Tetap berdoa kepada Tuhan. Tak percaya bahwa Yesus dialah Allah yang hebat. Ketika kita tenang, bisa segala ujian yang kita perhadapkan, segala tantangan yang kita ada di dalam keluarga kita, kita tetap hidup di dalam firman Tuhan. Yang ketiga, kenapa kita harap tenang? 1 Tesalonika 4 ayat 11. 1 Tesalonika 4 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri, dan bekerja dengan tangan seperti yang telah kamu pesankan kepadamu. Puji nama Tuhan. Anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang. Ini ketenangan ini adalah kehormatan yang diberikan Tuhan kepada kita. Kenapa kita harus tenang? Suatu kehormatan di dalam kehidupan kita. Kalau kita di dalam ketenangan, pasti ada keteraturan di dalam pemikiran kita. Ketika kita tidak tenang, apapun yang kita pikirkan ini semua hambar. Semua tidak bisa terselesaikan dengan baik. Tapi karena firman Tuhan di sini, suatu kehormatan berarti satu yang sangat ajaib di dalam pribadi kita. Ada harus keteraturan itu karena kita kuat. Kalau kita tidak kuat untuk memperhadapkan, berarti kita tidak tenang. Berarti kita tidak mengendalikan firman Tuhan di sini. Padahal kita bilang harus itu satu kehormatan ketenangan di dalam kehidupan kita. Kalau kita sebagai ibu atau sebagai istri dalam rumah tangga kita, kalau kita tidak tenang, semua sia-sia. Tidak berjalan dengan baik. Kita dituntut di sini, tetaplah kita hidup di dalam firman Tuhan. Ketika kita sebagai istri dalam rumah tangga kita, tetaplah kita bersyukur, tetaplah berdoa, tetap mencari Tuhan, andalkan Tuhan di dalam keluarga kita. Sehingga kita ada kemenangan, ada kemerdekaan yang instan buat kita. Disitulah kita sebagai anak Tuhan pasti ada bedanya. Bagaimana kita yang sudah mengerti firman Tuhan, bagaimana kita tidak mengerti dengan firman Tuhan. Puji nama Tuhan di pagi hari ini. Ketika kita teratur, ketika kita menjalankan dengan baik, pasti Tuhan bersama dengan kita. Kenapa kita perlu tenang? Tanpa tenang kita tidak bisa berjalan, mengambil segala sesuatu keputusan di dalam keluarga kita, baik apapun di dalam rumah tangga kita. Persoalan-persoalan apa yang diperhadapkan Tuhan buat kita. Kalau kita tidak kuat, kalau kita tidak mengendalikan firman dan kebenaran di dalam keluarga kita juga tidak ada sukacita. Tapi di pagi hari ini firman Tuhan kita tetap kuat dan punya pondasi. Harus kita benar-benar mengandalkan Tuhan.
Setiap kita mengambil keputusan, setiap kita menjalankan segala sesuatu, tetap mengandalkan firman, jangan takut, jangan cemas, tetaplah kuat, berdoa, minta kepada Tuhan. Yang penting kita percaya, yakin. Kalau kita tidak percaya, kalau kita tidak yakin, kalau kita tidak kuat, kita sia-sia mengerti firman Tuhan. Nggak ada artinya kalau kita tidak mengandalkan firman di dalam pribadi kita. Tapi di pagi hari ini, firman berkata kepada kita, harap, tenang, dan kuat. Setiap dalam kehidupan kita, selalu ada persoalan, selalu ada tantangan, selalu ada rintangan. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, tetaplah kita kuat. Pegang benteng yang kuat, yaitu firman Tuhan. Kalau kita lepas dari firman, mungkin kita tidak bisa melaksanakan apa yang kita berhadapkan di dalam pribadi kita masing-masing. Ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita menerapkan apa yang kita persoalan-persoalan yang kita diperhadapkan, tetap berserah kepada Tuhan. Petrus bilang, kesulitan dalam dirimu, pasti kamu bisa. Apapun yang kita ada kesulitan di dalam keluarga kita, kalau kita datang kepada Tuhan, serahkan itu semua kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Cari terlebih dahulu Tuhan. Apalagi kita kalau berdoa pagi-pagi, terlebih dahulu, Tuhan, tenangkan jiwaku, tenangkan hatiku untuk menjalankan segala sesuatu apapun yang saya perhadapkan sepanjang hari ini. Kalau kita sudah berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan dan percaya dan mengandalkan Tuhan, pasti kita kuat, pasti kita merdeka. Karena ketika kita percaya, Tuhan bersama dengan kita. Kita benar-benar punya Allah yang hebat di dalam keluarga kita, baik di dalam pribadi kita. Demikianlah firman Tuhan. Diajarkan firman Tuhan di pagi hari ini, Bapak, saudara-saudaraku dimanapun berada, melalui live streaming ini, harap kita tenang. Setiap apapun masalah yang kita berhadapkan, sebesar apapun penyakit corona yang diberikan kita pada tahun 2020 ini, tetap kita kuat, tetap semangat, jangan takut, jangan cemas. Kita tetap mengandalkan firman di dalam kehidupan kita.